rumus berdasarkan daun yang satu ortostik ya. Jadi ingat, ortostik itu garis yang menghubungkan dua daun yang letaknya sama. Gini ya maksudnya, letaknya sama gini. Ini satu ortostik. Untuk mencapai daun yang satu ortostik itu berapa lingkaran, berapa kali melingkari batang, dan melewati berapa daun. Jadi kalau ini yang paling umum, ini daun kedua, apakah dia menghadapnya sama dengan daun pertama? Tidak, Ibu. Enggak ya. Terus 2, 3, terus 4. Ini sebelum sampai ke 4 dia udah di satu lingkaran ya. Tapi belum sampai daun ke-6. Untuk mencapai daun ke-6 harus melingkar lagi ke daun ke-4. Kemudian daun ke-5, baru daun ke-6. Jadi berapa lingkaran? Berapa kali dia melingkari batang? Ya, ini yang gampang ini. Ini kan 1. Ini baru, dia udah satu lingkaran, tapi belum, maksudnya gini, dia melewati daun kedua, ini kan baru di ortostik kedua ya. Daun ketiga, tapi mau ke daun keempat kan dia udah melewati ortostik nih, yang satu ortostik ini. Berarti dia lingkaran pertama, dia spiral genetik. Ini kan yang hijau itu garis spiral genetiknya. Yang pertama, kemudian untuk sampai daun ke-6 ini berapa kali lingkaran, terus ke daun ke-4, daun ke-5, daun ke-6. Jadi dia 2 kali melingkari batang. Ya enggak? Ini kan yang pertama belum sampai daun ke-4, kemudian melingkar lagi sampai daun ke-6. Jadi 2 kali melingkari batang. Paham ya yang 2 kali melingkari batang itu? Paham, Bu. Paham. Sekarang berapa kali melewati daunnya? Ini kan 1, 2, 3, 4, 5. Berarti 2 kali melingkari batang. Ya. Jumlah garis spiralnya itu X. Jumlah daun yang dilewati itu Y. Berarti 2/5. Karena tadi melingkarinya itu 2 kali. Daun yang dilewati itu 5. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi rumusnya 2/5. Paham ya untuk rumusnya? Paham, Bu. Nah, terus sekarang ada yang deret Fibonacci itu. Deretnya itu 1/2, 1/3, 2/5, dan 3/8. Deretnya itu ini ya. 2/5 itu dari penjumlahan 1 tambah 1, 2, 2 tambah 3, 5. 3/8, 1 tambah 2 itu 3, 3 tambah 5, 8. Gitu ya, mungkin deret selanjutnya 2 tambah 3, 5, 5 tambah 8, 13. Jadi 5/13, gitu ya. Jadi ini berdasarkan deret Fibonacci. Kemudian nanti untuk menggambar ini, untuk menentukan letak. Ini yang harus diperhatikan, letak penomoran garis ortostiknya itu berdasarkan sudut divergensi. Ini kalau dilihat, apakah ini kan ortostik nomor 1. Di sampingnya apakah nomor 2? Lihat nih. Nomor berapa Tidak, ini? Bu. Enggak, dia nomor 4. Kenapa nomor 2-nya di sini? Kenapa kok dilewat-lewatin seperti ini?
1, 4, 2, 5, 3. Jadi 1, 2, 3, 4, 5. Kenapa kok seperti ini? Ini berdasarkan sudut divergensi. Jadi coba 2/5 kali, ini kan tadi 2/5 ya. X per Y-nya kali 360. Coba 2/5 kali 360 berapa? Sambil dihitung. Ada yang menghitung dengan kalkulator. 2/5 144 derajat. 360 sama dengan 144 derajat. Jadi superscriptnya udah superscript. Oh, ini tulisannya yang superscript. Kecil ya. Ini fontnya. Ini harusnya nggak superscript ya ini. Oke. Jadi ini nanti untuk menentukan letak garis ortostiknya ya, karena sudut divergensinya itu 144. Kalau ini coba 360 dibagi 5 berapa? 160 dibagi 5. 72, Bu. Berapa, Mbak? 72, Bu. 72. Jadi 72 derajat. Jadi kalau bentar ya. Nah, jadi kalau antara garis ortostik 1 dengan yang langsung di sampingnya itu baru 72 derajat. Padahal sudut divergensinya 144, artinya 2 kali lipatnya. Sehingga letak nomor 2, letak ortostik nomor 2 itu 144. Nomor 3, 144 dari ortostik 2. Ortostik 4, 144 dari ortostik 3. Ortostik 5, 144 derajat dari ortostik 4. Paham ya mengenai peletakan penomoran garis ortostiknya. Paham ya? Ibu izin bertanya, Bu. Ya, silahkan. Berarti penomoran itu, yang Romawi itu adalah letak garis ortostiknya ya, Bu? Iya. Berarti Kita, misalkan, ya, gimana? Misalkan 2/8 itu berarti jumlah garis ortostiknya 8 gitu ya, Bu? 2/8 ada enggak? 3/8 adanya. Ya, jumlah garis ortostiknya itu 8. 2/5 jumlah garis ortostiknya 5. Sekarang kita coba ya. Gambar. Langsung gambar dulu ya. Boleh, Bu. Jadi biar Anda bisa praktek. Nih, pakai whiteboard. Jadi Anda bisa praktek di situ. Kalau yang kelas B, insya Allah mereka udah mencoba berbagai rumus. Bentar, ini saya contohkan yang 2/5. Nanti Anda coba ya. Nah, ini pakai pen. Kalau 2/5,
nanti lingkarannya ada 6 ya. Jadi jumlah lingkaran ini yang bawah itu pembilang apa penyebut? Penyebut ya. Nah, ininya ditambah 1. Aduh. 1, 2, 3, 4. Lingkarannya kurang bagus. Aduh, nanti kalau 5. 6. Ini ya, kalau 2/5. Nah, ini lingkarannya ini ada 6. Jadi lingkaran itu sebentar, kalau dari atas, sebentar ya. Lingkaran tuh letak daunnya ya nanti. Terus nanti karena 2/5 garis ortostiknya 5. 5. Nah, ini penomorannya seperti tadi ya, berdasarkan sudut divergensi. Jika ini nomor 1, mungkin nggak di sini nomor 2. Nggak mungkin, karena sudutnya masih berapa tadi? Sudut ini 72, sehingga yang 144 itu di sini. Nah, ini ya, 2/5 kali 360 derajat itu 144 derajat. Sehingga ini nomor 3. Kemudian ini nomor 4. Ini nomor 5. Kemudian untuk menentukan daunnya, itu daun pertama di segitiga ya, di sini. Ini biasanya hijau. Hijau tuh gimana ya, kemarin itu lupa saya. Ini apa ini? Biru ya. Daun kedua itu di ortostik kedua, lingkaran kedua. Daun ketiga di ortostik ketiga, lingkaran ketiga. Daun keempat, ortostik keempat, lingkaran keempat. Daun kelima, ortostik kelima, lingkaran ke-5. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, daun ke-6 itu di ortostik pertama, lingkaran ke-6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini yang disebut satu ortostik ya. Jadi daun pertama ini dikasih pakai angka, kalau bukan Romawi itu angka Arab ya namanya ya. 3, 4, 5, 6. Nah, jadi di daun yang satu ortostik itu daun pertama dan daun ke-6. Dia berada satu ortostik jika 2/5. Terus diberi garis spiral genetik.
Maaf ya tadi. Suara saya putus-putus nggak tadi ya? Tadi nggak ada suaranya, Tidak Bu. ada suaranya, Bu. Barusan memang sinyalnya jelek. Jadi ini ya, ingat jangan nabrak-nabrak wilayah orang lain ya. Nah ini sebentar. Duh, ini kok ganti. Oh, ini bisa berubahnya di sini. Ini gimana sih? Kok jadi berubah ini ya? Gimana nih kok jadi berubah gini ya? Aduh. Ini juga ada apa sih ini? Duh, kok malah jadi gerak gini ya? Ada yang tahu nggak ini kok jadi gerak gini ya? Coba sekarang ulur. Bisa nggak? Anda bisa bekerja memberi garis merah ini, coba. Saya coba, Bu. Ya. Nah. Terus dari susah ya. Nah, terus dari 2 ke 3 itu namanya garis spiral kinetik. Nah, itu sebenarnya nggak jangan melewati daerah orang lain. Bu, ini kalau aturannya ini kan putus-putus garisnya. Oh iya. Tapi ada yang dicontohnya nggak? Ya udah putus-putus nggak apa-apa. Ini sementara nggak usah. Susah. Susah ya kalau putus-putus ya? Iya, soalnya kan ini ya, Bu. Nggak bisa ini rapi tulisannya, coretannya. Ya udah nggak apa-apa kalau prinsipnya udah tahu. Lah ini yang dimaksud tadi dia melingkari 2 kali kan dia melewati garis spiral kinetik. Ini kan ini yang pertama ya kan? Ini lingkaran yang pertama. Kemudian nanti sampai ke 6 ini lingkaran yang kedua. Di saya kok jadi berubah gerak kenapa ya? Nih, harusnya diapain coba ini? Menghilangkan move-nya gimana ini? Malah jadi gede banget. Teks. Karena mungkin ini, Bu, karena yang bisa pegang itu semua orang, jadi kalau misalkan di zoom kan jadi besar. Kalau ada yang nge-zoom gitu. Makanya kok di saya jadi bergerak ini. Tapi di saya masih sama, Bu. Nggak bergerak ya? Enggak. Ini kok di saya gerak. Ini loh jadi move ini loh. Mengecilkannya lagi gimana? Udah coba
Coba lagi ya. Nggak bisa. Nah, coba yang baru aja daripada nah, coba ya. Nah, ini dari 4 ke 5, dari 5 ke 6. Nah, ini kan ini lingkaran yang kedua dari sini ke sini. Oke, sekarang mau mencoba yang 3/8. Silahkan Ulul coba. Ulul ya yang mencoba 3/8. Coba digeser aja sama Ulul. Digeser ke Di ruangan aku, yang kosong. Hah? di saya ini Bu, papanya nggak muncul. Papa, oh sebentar. Can display content. We couldn't. Nggak bisa keluar. Sebentar. Jadi besok nerangin ke praktikannya gimana Bu? Digambar gini Bu, pakai papan atau enggak? Ya nggak apa-apa. Jadi biar mereka lebih kok terus nggak hilang piye iki. Atau mungkin dari pemaparan yang umum itu cukup dijelasin di PPT-nya nanti Dijelasin nggak apa-apa yang pemaparannya. seperti ini kan? Sebentar ini. Nanti Dijelasin seperti pemaparan ini. per detailnya nanti ke asisten masing-masing aja gitu. Di kelas masing-masing. Nih ya, nanti kan pakai yang kayak gini aja. Ini. Terus nanti pas di channel masing-masing itu baru didetailkan. Iya, ini sebenarnya harusnya titik-titik gini ya. Nanti dijelaskannya gini aja. Nah. Coba sekarang praktek yang dan display konten ini kenapa ya kok kayak gini ya? Kalau Ulul yang menampilkan ininya bisa nggak? Apa whiteboardnya? Coba. Terus coba gambar yang 3/8. Masih loading Bu, sebentar. Oh ya, di saya udah enggak. Ini di papan sebelah aja Bu, nggak usah dihapus. Nggak usah, nggak apa-apa. Ini bisa Yeah. digeser sebenarnya, luas banget itu. Oke. Makanya saya tadi klik geser terus malah kegeser terus, nggak bisa balik. 3/8 berarti ini itu ya Bu, 9 lingkaran. Nah, dihitung dulu sudut divergensinya 3/8 kali 360 sama dengan berapa? Ditulis dulu nggak apa-apa, terus ada yang ngitungin 3/8 kali 360 berapa? Udah gambar belum Ulul? Udah Bu, belum muncul ya Bu? Nggak digeser berarti belum kelihatan. Apa saya geser? Saya carinya. Mana ya? Kayak kemarin tuh mahasiswa, oh ini udah gambar. Nih. Sudutnya, oh ya udah digambar dulu. Cara ngecilinnya gimana tuh? Gede banget ya.
Oh, cara ngecilinnya ini kayaknya. Ini bisa dikecilin ulur di ada lingkaran biru, ada garis biru ini loh, bisa dikecilin. Saya pakai Coba. ini, Bu. Saya pakai HP, jadi tinggal Oh, ya di udah. ciut-ciutin. Bentar ya. Saya klik dulu, saya kecilkan dulu. Ah. Dah. Dihitung dulu 3/8 kali. Tak tuliskan ya. 3/8 kali 360 berapa? Berapa? Ada yang hitungin? 135, Ibu. 135. Kalau 360 kali per 8 berapa? Berapa ini? 360 per 8? 45, Ibu. 45. Nah, berarti garis ortostiknya ini berapa tadi? Ulur 8 ya, Bu. Dan sekarang 8. meletakkan penomoran ortostiknya. Itu benar, 3 di situ. Kan 135. Itu berapa? Kan setiap Oh iya, Ibu. sudutnya Ya, Bu. setiap sudutnya 45. Kalau baru 2 sudut itu 90. Ya, Bu. Aku udah malam ini. Malam minggu lagi ya, nggak pada malam mingguan. Nggak ngaruh ya zaman sekarang, malam minggu, malam Sabtu. Sama aja, Bu. Sama aja. Apalagi online, kerjanya dari pagi sampai malam, dari Senin sampai Minggu. Ampun, Bu. Oh ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dan sekarang siapa mau yang meletakkan daunnya? Maisaroh coba penanggung jawabnya juga toh. Meletakkan daunnya coba. Yang penting itu meletakkan angka Romawinya itu yang penting, jangan salah. Atau siapa yang mau? Ardianti?
Atau siapa? Naila. Kalau tiap itu apa pertama ngeletakin daun tuh tetap di satu ya, Bu? Iya. Makanya coba. Kalau nggak mencoba itu nggak ini. Coba sekarang Naila. Begitu mencoba Anda baru berpikir. Coba sekarang Naila yang meletakkan daunnya di ke-8 ortostik ini. Nanti daun pertama akan satu ortostik dengan daun keberapa? Coba. Silahkan Naila. Udah mencoba belum Naila? Oh ya udah. Terus daun keduanya. Daun ketiga. Daun ketiga. Ayo. Kok belum muncul? Lama nggak sih antara gambar sama muncul? Saya sudah gambar, Bu. Iya. Sekarang udah daun keempat. Iya, Bu. Ya, belum muncul. Daun keempat berarti di 1, 2, 3, 4. Terus daun kelima. Daun keenam. Belum muncul daun keenam. Itu di garis keberapa? Di lingkaran keberapa? Harusnya di lingkaran keberapa, Naila? Di 6, Bu. Iya, itu di lingkaran keberapa? Iya, Bu. Benar, salah ngitung, Bu, tadi. Salah gitu. Malam lagi. Udah malam minggu. Jadinya salah ngitung. Udah makan malam belum? Wah, malah hilang semua. Tahu menghapusnya pakai yang pink ini loh. Yang pink itu kan eraser. Apa kalau back undo malah hilang semua. Di undo bisa nggak? Nggak bisa, Bu. Hah? Nah, bisa keluar lagi kok. Nggak bisa dihapus. Coba saya hapus ya. Iya, Bu. Nggak bisa dihapus. Oh, hilang kabeh malah. Bentar. Oh, ini pakai gambar tempat sampah ini loh. Udah bisa, Bu. Saya move. Udah hilang. Sekarang kasih lagi daun ke-6-nya. Udah mulai gambar belum, Naila? Kok belum muncul daun ke-6? Kok saya ngitung di tempat yang tadi ya, Bu? Masa
1, 2, 3, 4, 5, 6 di sini. Masa di tempat yang tadi? Coba, udah benar. Udah benar. Tapi masih samar-samar. Ya, Bu. Kok ada 2? 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini yang bawahnya salah. Ini ada 2 gambar. Coba lagi. Udah. Kok di situ 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini 7. Ini lingkaran ke-7 ini, Naila. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, Situ ya, Bu. sekarang ya udah benar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sekarang yang ke-7, di ortostik ke-7. Di lingkaran ke-7. Benar. Sekarang yang 8. Di lingkaran ke-8 juga. Nah, sekarang yang 9. Sebulan gimana ya, Bu? Ya lingkaran 9. ke-9. Oh, maksudnya berarti yang ke-9 berada di ortostik berapa? 1, Bu. 1. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Artinya yang 1 ortostik daun pertama dengan daun ke-9. 9. Sekarang dikasih penomoran, coba daunnya. Nanti kemudian dikasih garis spiral genetiknya. Kalau udah bisa gambar ini akan paham tadi yang berapa lingkaran, berapa kali melingkari batang dan berapa daun yang dilewati. Pakai angka manual aja nggak apa-apa. Daripada diketik itu nanti malah lama. Pakai manual ya. 1, terus 2, 3, 4, 5, 6, ya. Terus dikasih garis spiral genetiknya. Benar. Enak titik-titik ya. Enak apa garis putus-putus ya. Jadinya lebih
Ini baru melingkari yang pertama ini. Terus 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 Nah, ini yang 3/8 seperti ini. Sekarang coba yang lainnya. Yang setengah sama sepertiga. Siapa dulu? Mau Chandra, apa Retno, apa Desi, apa Khairi? Siapa? Yang mau mencoba di setengah sama sepertiga. Ayo, siapa? Retno, Saya coba setengah. Bu. Oh ya, Chandra. Chandra, Bu. Hah? Nyimak nggih. Ya, Chandra Rien. nggak Iya. terlalu jelas. Berarti lingkarannya 3 ya Bu? Iya. Mau yang setengah dulu kan? Ditulis ya berapa? Iya. Setengah apa? Udah muncul belum? Kok nggak muncul-muncul ya? Saya carinya dulu. Udah mulai gambar? Belum. Ini Oh. garis tapi nggak keluar garisnya. Sebentar, tak carinya dulu. Garisnya warna apa? Hitam. Coba bikin lingkaran dulu aja, Chandra. Nanti saya cari. Ini udah mau gambar tapi nggak muncul lingkaran gitu Bu. Nggak muncul lingkaran. Diklik dulu ininya. Spidol hitamnya diklik. Udah? Terus untuk gambar. Masih Udah? belum, kayaknya internet saya lemot Bu. Oh, ya udah. Ya udah yang lain dulu, Retno mungkin, silahkan. Retno mau mencoba? Halo Bu, cek. Ya. Saya masuk. Saya sudah mau mencoba tapi papannya itu ngubeng-ngubeng terus Bu. Sinyalnya juga ya. Ya ini pakai wifi Bu. Iya, saya. Iya tadi muncul terus nanti ngubeng lagi. Ini ngubeng Bu. Oh, ya berarti Ini yang lain sinyalnya. Bu. Ya, coba Desi. Sinyalnya bagus nggak? Yang setengah ya, Bu? Ditulis dulu setengah kali 360. Sama dengan berapa derajat? Sinyalnya bagus kan? Desi udah mulai belum? Desi udah mulai gambar belum, Desi? Udah mulai, Bu. Kelihatan nggak? Saya cari dulu, nggak kelihatan nih. Sebentar. Mana sih? Di sebelah kirinya gambar yang tadi. Sebentar. Ini kok menghilang caranya? Caranya mengecilkan gimana? Setting one new notification. Sebentar, kok susah ya digerakkannya ya?
Kalau yang memunculkan Desi bisa nggak? Di Nggak. saya malah. Coba kalau meneruskan yang di lingkaran saya bisa nggak? Kelihatan nggak lingkaran yang saya buat? Atau setengah? Tulisan saya kelihatan kan? Ada. Nah, coba diteruskan. Di sini ini saya hapus dulu ini. Nah, coba diteruskan Desi, bisa nggak? Nah, nanti ya garisnya jangan panjang-panjang banget sampai keluar lingkaran. Saya Bu. Tenan. Gini Bu. Ya. Sekarang Terus itu apa? Daunnya. iya. Daun itu hijau, kalau kuning jadinya daun mengereng. Aduh. Oh. Punya ini gambarnya sih. Daun ketiga. Oh, udah Bu. Nggak kelihatan Po. Belum muncul. Oh iya. Oh ya udah Ya. muncul. Sekarang dikasih penomoran daunnya. Satu, dua. Ya udah. Sekarang yang sepertiga. Khairi bisa nggak? Bisa nyambung nggak Khairi? Ternyata sinyal ya yang. Jadi Maesaro pantesan nggak? Nggak bisa. Kenapa? Whiteboardnya gambarnya yang susah Bu, nggak bisa kebuka. Whiteboardnya dari tadi aja balik-balik kalau ada gambar yang baru. Soalnya nggak loading gitu. Oh ya. Berarti ini pada nggak bisa menangkap gambarnya ya? Kalau saya sih tadi harus balik gitu. Jadi dikeluarin dulu, abis itu baru masuk lagi, baru muncul gambarnya. Oh gitu, tapi ada caranya ya. Ya. Oke, sekarang siapa yang mau sepertiga? Retno udah bisa belum? Oh Ardianti, coba Ardianti bisa? Saya coba Ibu. Ya. Saya kasih tempat dulu ya, Ardianti. Nanti kayak tadi nyarinya susah. Sebentar. Di sini 1/3 kali 360
sama dengan berapa? Udah mulai di bawahnya ini. Sama dihitung dulu sepertiga kali 3, 60. Coba Ardianti. Ya, Ibu. Gede banget. Udah mulai gambar. Garisnya. Garisnya berarti ada 3, Ibu. 3. Terus dinomori. Ini yang 2, Ibu. Yang Kan 120. 120 mana? Ya benar di situ. Makanya kalau bingung, lihat dia sudutnya berapa. Nah, terus dikasih daunnya. Lama-lama apal. Besok udah pede kalau di depan praktikan. Udah tahu caranya. Mau berapapun bisa gambar. Nanti terus dikasih nomornya. Oh iya, Ibu. Bentar. Cuman nanti masalahnya kalau mereka nanti kan dibebaskan ya tadi tanamannya. Nah nanti ya berdasarkan deret Fibonacci itu aja ya. Jangan nabrak-nabrak wilayah orang lain ya itu. Ardianti itu dari nomornya udah dinomorin belum daunnya? Belum, Ibu. Dinomorin dulu. Kalau semisalnya tumbuhannya random gitu, gimana ya, Bu? Cara tentuin apa rumus daunnya? Dilihat deret Fibonacci kan adanya setengah, sepertiga, 2/5, sama 3/8. Karena kalau hanya bisa yang tersebar ya, nanti kalau ada yang nyari bawa bersilang berhadapan dia nggak bisa, atau apa itu yang satunya bersilang berhadapan verticillata itu atau berkarang itu nggak bisa. Lah nanti dilihat aja, mereka disuruh melihat yang satu ortostik gitu ya. Patokannya yang satu ortostik. Terus nanti udah tahu ya sekarang satu ortostik, udah paham ya? Paham, Yaitu Ibu. ya, gambarnya Ardianti itu dari 3 ke 4 itu nggak daerah orang lain itu. Ya, besok-besok kalau gambar jangan gitulah. Nanti yang cari yang satu ortostik, untuk sampai ke wilayah yang satu ortostik itu berapa daun yang dilewati itu ya. Kalau bingung berapa lingkarannya, cari aja berapa daunnya. Melewati melewati 2 daun. Kalau melewati 2 daun kan artinya setengah, ya kan? Kalau melewati 3 daun, sepertiga. Kalau melewati 5 daun, 2/5. Gitu aja. Jadi patokannya
mereka disuruh cari yang satu ortostik. Nah, kemudian artinya mereka harus nyari daun yang utuh ya, jangan nanti daunnya udah putul gitu kan, nggak ada daunnya. Tapi kan pasti ada nokta, ada nodusnya di situ. Kalau nggak ada daunnya, ada nodusnya nggak di situ. Gitu ya. Sebenarnya artinya mereka disuruh mencari batang ya, susah kalau. Yang gampang itu singkong. Kalau ada di daerah mereka tanaman singkong, mereka suruh cari itu aja. Ya. Kecuali kalau mereka rumahnya di apartemen, nggak ada singkong, itu susah ya. Jadi mereka disuruh nyari tanaman, sehari sebelumnya ya, mungkin setiap asisten tanya ada tanaman singkong nggak di sekitar situ. Karena yang paling mudah kita ambil tanaman yang ada batangnya kan singkong ya. Nggak mungkin kita ngambil batang tanaman mangga gitu kan, susah banget. Selain singkong, apa ya? Bayam, mungkin bayam bisa nggak ya? Jadi sehari sebelumnya mereka, atau pada saat Anda praktikum dulu disuruh apa? Ingat nggak? Disuruh oleander, Bu. Oleander, singkong, sama soka. Nah, Nerium oleander. Lah berarti yang tersebarnya yang apa itu? Kalau Nerium oleander apa, Naila? Tata letak daunnya. Nerium oleander apa? Berkarang ya, Bu? Berkarang. Jadi yang tersebar emang singkong. Yang paling mudah singkong. Kalau mereka bisa nyari tanaman singkong, mereka suruh pakai singkong aja. Singkong berarti berapa dulu? Lupa, Bu. 2/5 mungkin singkong itu. Ya, kalau nggak 3/8. Itu kemudian apalagi ya. Jadi kalau memungkinkan mereka disuruh bawa singkong ya. Meskipun itu dibebaskan ya, tapi kan untuk lebih mudahnya itu pakai singkong. Ini udah paham semua ya gambar ini? Paham, Ibu. Insya Allah sudah, Bu. Ya. Sekarang saya ganti ini. Ini gambar ini gampang ya, yang apa ini gambar apa sih saja saya tuh dari kemarin bingung. Yang tabung ini apa sih istilahnya? Saya lupa. Bagan bukan, Ibu? Bagan ya? Oh ya, bagan daun ya. Ini bagan daun berarti saya tuh sampai lupa iki apa sih istilahnya. Soalnya nih kok cara menggambar rumus daun, berarti kan ini bagan. Nah, ini udah paham ya semuanya tentang ini. Kemudian saya ingin melihat ini. Ada lagi yang ditanyakan tentang menggambar rumus dan bagan diagram. Udah nggak ada yang ditanyakan ya. Saya lihat sekalian ini, berikut merupakan pola duduk daun pada batang. Pola duduk daun pada tumbuhan yaitu tanaman yang memiliki pola duduk daun foliasparsa. Ini ada Nerium. Ini yang soal nomor 3 ada di anu. Lihat di mana ini? Di petunjuk praktikum yang nomor 3 ini ya. Berikut merupakan istilah yang terdapat pada foliasparsa kecuali pengaturan daun yang melingkar dan rapat. Ini apa yang nomor 5 ini?
Kok jawabannya Rosula? Bener kah? Rosat, Ibu. Rosat itu artinya. Ini berarti salah ya, yang di highlight kuning. Ini apa namanya? Nama lain Rosat katanya Rosella gitu, Bu. Rosula gitu. Tapi kalau Rosula? menurut iya. Oh, benar ya? Oh, saya nggak hafal. Oke. Ada di mana ini? Kurang tahu, Bu. Mbak Mai yang bikin. Tapi nanti kalau rancu ya diganti Rosat Iya. aja. Diganti aja rosetnya ya. Contoh tanaman yang mempunyai roset akar. Garis vertikal antara daun awal. Udah. Sudut antara dua daun dinamakan. Jika digambarkan tata letak daun menurut rumus 2/5 pada bagan nomor 4 akan satu ortostik dengan 1, 6, 4 ya. Boleh mikir aja, saya bingung. Oh, tambah 5 ya berarti. Oke. Berikut ini merupakan manfaat mempelajari filotaksis kecuali. Oke, udah ini soalnya menurut saya udah ya. Nah, ini tadi yang di petunjuk di tadi di grup kenapa kok ada ini, saya bingung. Iki ngopo ta iki? Mana tadi grupnya? Yang apa, Bu? Bentar, grupnya namanya apa? Ini apa ini? Ristina Fitriani ini apa? Itu contoh ini, Bu, laporan resminya. Oh, bentar. Contoh laporan resmi tadi dibuka di mana ya? Oh, ini. Ini ya. Oh, ini belimbing buluh juga 2/5 ya. Berarti harusnya kalau ngirim di grup itu contoh laporan resmi gitu ya. Jangan langsung. Oh, udah di sini ya. Oke. Udah ini aja, apalagi PPT-nya udah dibuat kan? PPT-nya di atas, Bu. Di atas Ini ya. ketimbun ya, Ibu. Iya. Tapi itu belum direvisi. Ada revisi sedikit tadi. Oke. Sebentar. Saya simpan dulu. Ini mau dibikin poin-poin kayak gini nih ya. Yang dasar teori ini loh. Nih contohnya gini ya. Dibikin poin. Nah, ini lebih enak dilihat. Gini ya Ulul. Baik, Bu. Besok Terus masih ini. Duduk daun pada batang disebut. Nah, sebagainya ini dihilangin aja kayak gini-gini nih. Kan lumayan nih filotaksis. Filotaksisnya dikasih tebal atau dikasih warna yang berbeda sehingga fokus orang ke situ. Misalnya gitu ya. Ya, Ibu. Ini maksudnya apa? Filotaksis memiliki karakteristik tersendiri menurut rumus. Jenis filo ditentukan dari pola duduk daunnya. Ini saya tuh diajari dosen saya dulu, jenis-jenis apa ini jenis-jenis, bilang aja jenis gitu. Kalau ada yang 2 kata kayak gitu, pilih aja 1 kata. Gini. Nah, ini bisa diginiin. Nah, sehingga orang enak lihatnya.
Dengan dibuat gini ya. Lebih enak lihatnya ya nggak? Nggak Iya, terlalu Ibu. banyak tulisan. Nah, ini folia sparsa. Gambar yang animasinya kok animasi. Gambar kartunnya juga taruh sini nggak apa-apa ya. Ini tahu dari mana kalau ini folia sparsa yang gambar bawah ini? Ini. Itu daun angsana, Bu. Dia daun majemuk enggak angsana? Iya, majemuk. Kenapa ada di sini? Ini mau menerangkan apa ini? Di PP-nya gitu, Bu. Salah satu contohnya juga termasuk daun angsana gitu. Yang folia sparsa? Iya. Oh. Padahal kan hanya daun tunggal kan? Ya enggak? Apa diganti animasi? Kalau meragukan nggak usah dikasih aja Mbak. Jadi yang folia sparsa, yang mangga gitu aja ya. Itu, Bu. Terus Jagung gambar malah nggak bawahnya apa-apa. Ya? digantiin. Ya, Bu. Ini angsananya dibuang aja ini. Karena menurut saya kan dia hanya bisa di daun tunggal. Ya enggak? Oh, di buku petunjuknya ada ini ya, setiap satu tangkai daun majemuk, ibu tangkai daun. Yang ini enggak usah Mbak ini. Ya, yang apa? Ini nih. Nanti enggak malah. Yang anu aja, contohnya ini aja. Mangga, misalnya jagung. Folia opposita. Nah, benar. Folia verticillata. Ini juga ya kayak gini nih dibikin poin. Sehingga enggak apa? Nah, lebih enak dilihat. Oh, ini mau menyebutkan 3 poin. Gini ya. Jadi enggak uyu-uyuan kayak gini. Nah, apalagi ini. Istilah dalam filotaksis, roset, bila duduk daunnya tersusun sangat rapat. Oke. Ini Itu yang roset batang salah, Bu. Sudah direvisi tapi tadi. oke. Yang roset tanaman wortelnya yang masih nempel gitu loh. Ya enggak? Ini kan kalau gambar wortel kayak gini kesannya umbinya ya. Diganti yang wortel ya gambarnya ya. Iya, Bu. Ini istilah dalam filotaksis. Rumus daun udah ya yang tadi. Ini 1/4 ada apa Mbak? Oh iya, salah. Ada Nanti direvisi lagi, Bu. Yang 1/4 kayaknya nggak ada. Karena kan itu tadi 1 + 1 itu 2, 2 + 3, 5. Lah 3/5 ini juga ada nggak 3/5 ini? Sambil dilihat tentang deret Fibonacci ya. Ini adanya 3/8 ini. Ya, nanti dilihat lagi karena nanti menyesatkan. Ya, Menurut saya 1/4 nggak ada dan ini 3/8. Ini saya juga kemarin mengoreksi yang ini ya, karena ini yang beredar di internet.
Ya Allah, dari tadi saya mute kah? Ini suara saya udah terdengar ya? Terdengar, Ibu. Tadi saya mute, saya ngomong. Ini yang 1/4 sama 3/5 ini sebenarnya. Ada yang bawa buku gembong nggak sekarang? Ada, Bu. Enggak ya? Ada. Di Ada. gembong berapa coba? Buku gembong saya itu di kampus ya. Coba saya cari dulu, Bu. Ya. Udah ketemu? Belum. Tadi berapa apanya, Bu? Ini setengah, 1/3, terus Setengah. deret Fibonacci-nya. Setengah, 1/3, 2/5. Nah, ya kan, ini 1/4 nggak ada ini. 3/8. Iya. Terus 3/8 kan? Iya. Ini ngawur soalnya yang di internet ini. Nanti diganti ya ini ya. Iya. Karena itu tadi dasarnya 1 + 1 itu 2, 2 + 3, 5. 1 + 2, 3, 3 + 5, 8. Itu ya dasarnya itu. Ini juga nanti dibikin poin ya, Mbak. Iya, Bu. Enggak tulisan seperti ini. Nah, tata cara praktikum. Udah, ini udah ada contohnya ketela pohon. Udah benar. Berkarang. Terus hasil pengamatan. Terus mereka suruh gambar ya. Perintah gambarnya mana, Mbak? Buatlah rumus daun dan diagram daun. Oke. Oke, udah. Menurut saya udah ini. Apalagi yang perlu dikoreksi ya. Ininya udah ya apa? Jarkomnya udah kan? Menurut saya udah benar. Bahan yang perlu disiapkan 2 jenis tanaman. Pentingnya. Ini nggak sama dengan ini, Mbak. Berarti gimana? Nggak sama dengan yang di sini. Kenapa? Ibu izin bertanya, Ibu. Ya. Itu yang folia sparsa, bukan yang di PPT, Ibu. Yang di Folia PPT. sparsa kenapa? Tadi kan Ini. yang di PPT, Ibu. Iya. Itu kan ada Ini. jambu air. Iya, jambu airnya kan ada 2 tempat itu, Bu. Ada 2 Jambu tempat. air itu termasuk di folia sparsa atau yang opposite, Bu? Oh, jambu air ini ya. Psidium guajava ini. Apa yang jambu air itu apa sih? Sebentar ini. Iya, yang di PPT. Oh. Jambu air itu harus dilihat lagi sebentar. Jambu air. Lupa saya tanaman jambu air itu. Coba lihat. Nggak ada yang batangnya. Batang.
Batang jambu. Ini coba. Berarti ini apa ini? Kalau dilihat ini. Folia apa ini? Folia sparsa kah ini? Bukan kan? Bukan folia sparsa dia berarti, ya kan? Iya, Tapi Ibu. coba lihat yang lain. Karena gambar satu dengan gambar yang lain itu beda. Mana ya? Kayaknya bukan tersebar ya kalau lihat ini ya. Ya enggak? Iya, Ibu. Nanti direvisi lagi ya. Kalau membingungkan dibuang aja. Ambil contohnya satu aja. Ketela pohon, mangga, udah gitu aja ya. Ini kayaknya jambu air yang di folia composita. Gitu ya Mbak ya. Kemudian ini gimana di pengumuman beda dengan ini udah disebar ke mahasiswa belum? Ke praktikan belum? Ulul. Jarkomnya udah dibagi ke mahasiswa praktikan belum? Chandra tahu nggak? Saya sudah, Bu. Udah? Oh ya udah. Muntingia kalabura ini? Hah? Saya belum, Bu. Oke. Ada yang belum mungkin. Mungkin yang udah ditambah aja ya. Apa itu? Yang singkong tadi ya. Oh ini contoh ya. Bahan yang perlu dipersiapkan. Nanti ditambah aja ya, di-share ke masing-masing praktikan, ditambah ubi kayu ya, atau singkong ya. Iya, Bu. Udah apa lagi nih? Udah ya? Apalagi Bu, yang saya perlu mau ditambah? nanya. Ya silahkan. Kan kalau semisalnya mahasiswa yang praktikan itu bawa daunnya, terus nanti cara kita jelasin kalau semisalnya ini tuh folia sparsa, yang ini folia opposite itu gimana ya Bu? Kan kita nggak bawa bahannya gitu Bu, apa kita harus nyari? Oh, maksudnya nanti kalau menerangkan gitu atau ya Bu. biasanya pakai slide atau ditunjukkan lewat kamera gitu, on cam. Gimana Naila? Retno, coba. Mungkin ya itu Bu, nanti kalau saya pribadi nanti tak suruh diamatin, nanti dikerjain gitu Bu. Bisa si praktikannya mengerjakan apa yang dia bawa, nanti saya juga mengerjakan sama ngawang-ngawang. Maksudnya saya juga ngerjain apa bener jawabannya gitu Bu. Kalau Gitu saya Naila. nanti nanti praktikannya juga bisa. Kalau kemarin aku ada ini juga Bu, nanti ya di ini aku bawa ini gitu. Seperti itu kalau saya. Gitu Naila, bebas ya. Kalau udah di channel masing-masing itu kreativitas masing-masing asisten. Naila mau nunjukin
bebas atau mau mengeksplor yang mereka bawa juga nggak apa-apa gitu ya. Iya Bu, tapi saya takutnya kalau misalnya nanti salah itu Bu, nentuin rumus daunnya itu Bu, kan Itu aja. beda-beda. Prinsipnya itu tadi Naila, misalnya cari yang apa itu satu ortostik dulu, ya kan? Itu prinsipnya. Yang kedua, untuk sampai satu ortostik itu melewati berapa daun? Kalau kelihatan banyak, artinya mungkin kan hanya ada 4 pilihan kan, 1/2 atau 1/3. Kalau 1/2 artinya dia melewati 2 daun. Kalau 1/3 artinya dia melewati 3 daun. Kalau 2/5 artinya dia melewati 5 daun kan gitu. Ya kalau takut salah, ya Dek nanti saya tanyakan ke dosen gitu aja. Gimana Naila? Ya mungkin. Atau Naila mau menentukan yang dibawa apa itu? Naila udah bawa gitu maksudnya. Maksudnya Yang gimana sudah Bu? tahu itu rumusnya gitu. Iya, gitu Bu. Ya. Apa? Gitu juga boleh. Bebas ya. Oh iya Bu, oke Bu. Terima kasih Bu. Jadi ya senyamannya kalian aja mau gimana. Karena kalau udah di channel masing-masing kan ya itu hak masing-masing asisten mau dibuat seperti apa asal nggak jauh dari rambu-rambu gitu aja ya Naila. Kalau memang PD-nya nanti berarti Naila ngasih pengumuman khusus untuk kelompok saya gitu. Nanti saya bawakan gitu aja ya Naila. Iya Bu. Ya gitu. Kalau kemarin yang ditanyakan kemarin apa? Tanamannya. Banyak Bu yang ditanyakan matoa ada terus. Yang matoa itu ya. Iya, saya nggak pernah lihat matoa soalnya. Ya Allah. Saya sering lihat matoa, tapi kan juga lupa dia tepi daunnya rata apa. Tapi kalau dilihat kayak kemarin dia rata. Jadi kalau bingung, lihat aja di gambar-gambar di Google. Gitu ya. Ya Bu, baik Bu. Satu lagi kemarin ada yang tanya nama tanamannya aja nggak tahu siapa ya kemarin ya. Yang terus saya suruh pakai planet itu loh. Tahu nggak ya kemarin? Lupa saya. Ulul bukan ya? Lupa saya. Jadi nama tanamannya aja nggak tahu. Bukan. Bukan ya. Ya udah gitu nanti Anda download aplikasi Planet. Nah, itu nanti fotonya bisa di browsing di situ namanya apa gitu. Itu modal awal untuk cari di Google tentang tanaman itu. Gitu ya. Ada lagi yang ditanyakan? Udah jam 9 nanti kalau kalian ada aktivitas lain. Naila udah mantap toh. Yang mantap ya kayaknya. Jadi harus belajar keras biar mantap berada di depan praktikan. Tapi bagus jadi asisten tuh menurut saya melatih kepercayaan diri itu. Udah mantep toh Naila jadi asisten. Insya Allah Bu. Karena mau nggak mau harus belajar. Begitu belajar jadi lebih pintar itu aja. Lebih tahu kayak ini. Tapi udah paham ya tadi gambar tadi ya, gambar rumus daun. Kalau rumus daun dan bagannya sudah itu Bu, udah mudeng Bu. Ya udah, yang penting itu. Lebih mudeng daripada jika kalau Anda nggak jadi asisten nggak mudeng ya. Udah itu aja, udah nggak ada yang ditanyakan ya. Sudah Bu. Ya udah.
Kalau udah nggak ada yang ditanyakan, kita akhiri aja ya, udah jam 9. Nanti kalau Anda mau ada aktivitas lain, saya tutup. Apa ya ini namanya? Diskusi kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya.